Oke, tolong dong HP gue langsung nge-hang. Ini kenapa ya? Semoga Mona Fandi nggak ngapa-ngapain gue ya, tolong. Bada bing, bada bu. Hai Bestiana Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Nah, cerita hari ini kita akan ngomongin seperti biasa, misteri-misteri, horor-horor. Tapi hari ini aku akan ngelakuin sesuatu yang beda, yaitu aku mau make up sambil cerita horor. Kenapa aku hari ini memutuskan untuk melakukan make up sambil cerita horor? Karena aku pengen kayak ada yang beda gitu loh. Sama ini emang kalian nggak bosan apa ngeliat aku kayak ya udah cerita aja sambil diem gitu kayak patung Liberty kan kayak nggak asik gitu ya. Sekarang aku sambil pengen kayak melakukan sesuatu yang mungkin kalian tertarik, mungkin kalian ada yang kepo pengen tahu makeup rutin aku tuh seperti apa, aku pakai makeup atau enggak, skincare aku tuh seperti apa. Dan untuk hari ini tema makeup kita hari ini adalah make up kalau kita di video call mantan. Jadi bayangin kalau misalnya mantan kalian tuh nggak pergi kemana-mana. Tiap mereka kencan Tinder nggak ada yang mau sama mereka. Tiap mereka kencan Bumble nggak ada yang mau sama mereka. Akhirnya pilihan mereka apa? Mereka akan balik lagi ke kamu. Mereka akan telepon kamu lagi. Mereka akan ngechat kamu lagi. Sayang, apa kabar? Aku kangen sama kamu. Percayalah Bestiana, mereka tuh nggak kangen. Mereka cuma kesepian. Maka dari itu aku mau ngasih tahu kalian gimana caranya make up supaya kalian terlihat gue cantik tapi gue effortless. Gue cantik tapi gue natural. Lo nggak akan bisa tahu apakah gue pakai make up atau enggak. Dan I'm too good for you. Dan make up ini cocok banget ya buat kalian-kalian yang mau menolak mantan tapi dengan harga diri yang lebih naik ya. Dengan kalian merasa kayak gue udah di atas lo. Lo kemarin nyanyiin gue, sekarang gue udah lebih bagus. Bye. Dan untuk cerita hari ini aku akan ngomongin salah seorang penyanyi yang banting setir menjadi dukun yang mungkin beberapa dari kalian udah pernah denger, namanya adalah Mona Fandi. Dia terkenal banget di Malaysia dan terkenal juga di Indonesia. Beberapa channel juga udah yang pernah ngomongin tentang Mona Fandi ini. Dan sebelum kita mulai ke video hari ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga kalian untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian nggak ketinggalan sama konten-konten terbaru aku. And now, let this book begin. Oke, sebelum makeup hari ini dimulai, kita pastinya harus prep muka kita pakai skincare ya. Dan sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian tahu aku suka banget sama Scarlett, aku suka banget sama skincare mereka, dan itu cocok banget di kulit aku yang super sensitif ini. Dan kemarin tuh aku baru aja pesen Scarlett yang kolaborasi sama Twice. Kalian tahu kan Twice, girl band K-pop yang lagi naik daun banget. Aku aja nggak tahu apa-apa tentang K-pop aja, aku kayak, wah, aku tahu nih Twice dan aku tahu personilnya cantik-cantik banget. Nah, karena nih lagi kayak, wah, ada kolaborasi nih sama Scarlett. Langsung aku belilah nih paket baru, paket kolaborasinya. Terus aku pengen unboxing bareng-bareng sama kalian. Kita pengen tahu apa sih di dalam special edition ini. Dan di sini aku beli yang Brightly Ever After karena aku emang kulitnya kusam banget kan. Aku perlu sesuatu yang untuk mencerahkan wajah aku. Nah, ini dari packagingnya lucu banget. Sumpah semuanya pink gitu. Dan di dalamnya kita unboxing sama-sama ya. Oh, that's so cute. Oke. Jadi kita dapat kayak semacam surat gini. Terus sama di dalamnya seperti biasa nih ya ada kayak complete setnya dari Brightly Ever After dari Scarlett. Yang pertama ada brightening facial wash, ini yang buat cuci mukanya. Terus ada Brightly Essence Toner, jadi ini toner yang sekaligus essence. Dan ada Brightly Ever After Serum. Terus ada Brightly Ever After Cream Day sama Brightly Ever After yang Cream Night. Nah, sebelum kita ke satu-satu produknya ya, kita buka dulu nih surat cinta dari Scarlett sama Twice. Jadi kita dapat apa ini di sini? Oke, jadi kayak ada photocardnya gitu. Sekalian sebutnya apa sih ini, photocard kan ya? Terus ini pertama kita dapat postcard. Jadi kayak kosong itu dalamnya. Kayak kita bisa tulis apa-apa gitu. Terus di baliknya dong gemes banget. Ini ada profilnya, ada fotonya semua membernya Twice. Jangan tanya aku karena aku kurang tahu siapa-siapa aja mereka. Aku dapatnya yang mana? Aku dapat photocardnya yang ini nih. Kok cantik banget sih, ya ampun. Sedih deh. Nah, oke, kita dapat postcardnya, dapat photocardnya juga. Sama kita dapat kayak semacam suratnya juga dari Twice sama ini tulisannya ada kayak, Dear sahabat Scarlett, as a star ambassador of Scarlett, we're so grateful for your support all this time. You want to share our favorite skincare to our favorite person, you. It's time for you to reveal your beauty with Scarlett, your skincare partner Twice. Aww, that's so cute. Annyeong, hi.
Ih, gemas banget. Ini siapa ya? Mari kita lihat. Oh, kita bisa. Oh, kita bisa nge-scan. Scan-nya dari mananya? Dari stikernya apa gimana? Ini scan this to reveal. Kita buka dulu ya. Ini tuh namanya bukan sih Dahyun ini? Kayaknya menurut dari yang aku Google, ini Dahyun ya. Dahyun cantik banget. Aku tahu nih, soalnya dulu aku punya temen yang suka banget sama Twice. Dia bahkan sampai nonton konsernya berkali-kali. Dan emang suara lagu-lagunya juga enak sih. Aku tahu lah ada yang terkenal banget di TikTok, ada yang na 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 na. Sorry, aku gak bisa nyanyi. Oh, thank you Scarlett, thank you Twice. Dan kita cerita ya, dalamnya ini ada apa aja. Jadi face washnya ini aku pakai setiap hari. Ini mereka semua untuk Brightly Ever After ini mereka semua punya bahan aktif. Yang pertama adalah glutathione. Mereka juga punya vitamin C sama niacinamide. Jadi emang itu bahan-bahan aktif untuk mencerahkan wajah, menghilangkan noda-noda hitam, menghilangkan kayak kalian tau gak sih kulit-kulit yang kusam gitu, lebih cerah gitu. Dan hasilnya tuh juga cepet banget gitu loh. Dan itulah kenapa aku suka banget sama produknya Scarlett yang Brightly Ever After. Nah, karena tadi aku udah cuci muka pakai face washnya, jadi aku mau mulai dengan pakai toner, terus vitamin C, sama habis itu dilanjut sama day creamnya ya, karena ini masih pagi-pagi kan, masih siang-siang gitu. Tapi aku nggak akan pakai dari sini karena aku masih punya yang masih belum habis. Jadi pertama aku akan pakai tonernya ini. Ini yang Brightly Essence Toner. Aku pakainya biasanya tuh di kapas kalau emang pengen lagi ekstra bersihin. Tapi karena hari ini aku nggak kemana-mana, jadi aku pakai di tangan aja. Jadi karena aku belum terpapar sinar luar ya, aku taruhnya di tangan. Terus kayak aku gosok-gosok ini. Setelah itu aku lanjut pakai yang Brightly Ever After Serum ini. Ini dia juga mengandung vitamin C, niacinamide. Bagus banget buat kalau kalian yang mau mencerahkan kulit kalian, yang benar-benar dari kusam jadi kayak princess, jadi kayak Twice tadi. Ini hasilnya tuh nggak tipu-tipu gitu loh. Aku pakai, jangan lupa di lehernya juga. Karena ini juga sebenarnya bagus juga loh buat nge-prep makeup kamu. Jadi makeup kamu tuh lebih nempel. Nah, kamu pakai di wajah kayak gini. Terus kalian kayak ada gerakan-gerakan mijitin wajah gitu ya. Karena kalian tuh kan harus kayak mijit wajah sebenarnya untuk melancarkan peredaran darah kalian di wajah. Bisa bikin wajah kalian lebih tirus, bisa menunjukkan kayak natural glow kalian. Nah, step terakhir aku mau pakai Brightly Ever After Cream yang Day. Karena ini masih siang hari. Nah, ini tuh teksturnya lebih cair gitu. Dia ngingetin aku sama sunscreen. Seperti biasa, aku taruhnya di tangan. Terus aku gosok-gosok semua produk tuh aku selalu kayak gitu. Selalu taruh di tangan, terus aku gosok-gosok. Aku pernah baca tuh kalau nggak salah namanya emulsifying, kalau nggak salah nama tekniknya. Jadi itu kayak memanaskan suatu produk di tangan kamu supaya dia tuh bekerja dengan lebih baik di wajah kamu. Aku pada namanya emulsifying atau emulsion. Mungkin kalau ada yang lebih ngerti bisa komen di bawah. Nah, jadinya kayak gini, jauh lebih cerah daripada sebelumnya. Dan aku suka banget sama produk kalian nih yang kalian collaboration sama Twice ini. Dan kalau misalnya kalian suka Scarlett, dan kalian juga mau mencerahkan wajah, dan kalau kalian juga suka sama Twice, kalian langsung aja capcus ke Instagramnya di @scarlett_whitening atau ke Shopee-nya di Scarlett Official Store. Linknya ada di description box. Oke, kita mulai cerita sambil makeup hari ini. Sebelumnya aku mau ngasih tahu bahan-bahan yang aku butuhkan. Sebenarnya peralatan makeup yang kita butuhin tuh nggak terlalu banyak ya. Aku di sini akan pakai cushion. Terus aku juga bakalan pakai translucent powder. Terus aku akan pakai sedikit blush, eyeliner, sama sedikit pensil alis ya. Oke, pertama kita akan pakai cushionnya dulu. Jadi, cerita hari ini kita akan ngomongin tentang Mona Fandey. Jadi, kalian mungkin dari beberapa dari kalian udah ada yang pernah tahu siapa tuh Mona Fandey. Mungkin kalian juga udah nonton di channel-channel lain juga kan udah banyak banget yang ngomongin tentang Mona Fandey. Siapa sih Mona Fandey ini? Jadi, dia tuh sebenarnya adalah seorang penyanyi asal Malaysia yang banting setir jadi seorang dukun atau bomo. Aku nggak tahu ya apakah bomo sama dukun tuh artinya sama. Setahu aku kalau misalnya bomo itu kayak bahasa Melayunya dari dukun. Jadi sebenarnya Mona Fandey itu nama aslinya adalah Nur Masna binti Ismail. Jadi dia lahir di Malaysia. Waktu itu emang dari kecil tuh dia emang pengen jadi penyanyi, jadi orang terkenal sih essentially. Dia pengen jadi orang terkenal
Dia bisa nyanyi, dia juga bisa nari, bahkan dia juga waktu itu sempat salah satu orang yang ikut water ballet. Aku sebenarnya nggak tahu apa itu water ballet, jadi aku dan kapasitas otakku yang segini-gini aja cuma mikir kayak oke, mungkin ballet tapi di air ya. Kalian tahu kan ballet aja udah susah, ini dia ballet lagi di air, lebih susah lagi kan. Dan kayaknya emang dia bagus banget gitu loh, dia emang bertalenta di bidang tersebut. Nah dari situlah dia kayak aku pengen terkenal, aku pengen jadi penyanyi. Akhirnya dia coba untuk pursue keinginannya tersebut. Sampailah waktu udah gede dia ketemu sama satu pria ini yang bernama Muhammad Nur Afandi bin Abdul Rahman. Jadi Afandi ini tuh suka banget sama Masnah ya. Akhirnya dia bilang ke Masnah, please nikah dong sama aku suka banget sama kamu, aku ngefans banget sama kamu. Nanti kalau misalnya kita nikah, aku akan penuhin apapun kemauan kamu, apapun yang kamu butuhin. Nah si Masnah itu mikir dong kayak, oke, aku pengen jadi artis, aku pengen jadi penyanyi, aku pengen kamu orbitin aku. Afandi kayak, oke, aku akan bantu kamu jadi penyanyi. Akhirnya mereka menikah, dan Afandi menepati janjinya untuk mengorbitkan si Masnah tadi. Akhirnya diorbitin dengan nama panggilan, nama panggung Mona Fendi. Jadi Mona itu mungkin kayak nama mesranya dia ya, nama panggilan, dan Fendi itu mungkin dari nama suaminya disingkat gitu kan, Fendi. Oke, setelah cushion aku akan pakai translucent powder ini. Ini jadi sebenarnya translucent powder putih biasa ya, kayak bener-bener putih gini, tapi dia bagus buat ngeset satu muka gitu. Dan setahu aku bedak ini juga udah termasuk kayak skincare gitu, jadi kalian bawa tidur juga nggak masalah. Anyways, ya akhirnya mereka menikah. Mona Fendi tuh udah jadi orbitin. Dia bahkan punya satu album yang berjudul Diana. Sempat juga dia dipanggil ke TV-TV untuk kayak nyanyi gitu. Cuma masalahnya karirnya dia di bidang tarik suara tuh emang nggak bagus gitu loh. Peruntungannya emang nggak bagus. Akhirnya dia namanya langsung mendem. Sampai akhirnya si suaminya si Afandi ini bilang, gimana kalau kamu banting setir aja? Gimana kalau kita jadi bomo? Gimana kalau kamu merambah ke dunia perbomohan gitu kan? Siapa tahu di situ kamu dapat peruntungan, kamu lebih terkenal, kamu malah lebih sukses. Akhirnya mulailah si Mona Fendi ini mendalami ilmu perdukunan. Terus dia kok juga bejo gitu loh. Dia juga beruntung, dia dapat klien-kliennya orang-orang papan atas, artis, pengusaha, politikus, orang-orang yang berduit gitu kan. Dan itu tuh memang bawa beruntungan gitu loh buat dia sama suaminya. Kayak mereka akhirnya jadi punya mansion yang banyak, rumahnya tuh banyak, mansionnya banyak, luas, besar. Terus mereka juga punya kesempatan untuk koleksi mobil-mobil mewah, Mercy, BMW, Jaguar, mobil-mobil kayak gitu. Dan mereka bahkan sampai punya pulau. Ini terkenal banget ya, karena mereka adalah salah satu orang pertama di Malaysia yang punya pulau pribadi. Nama pulaunya adalah Pulau Oaks, itu ada di sekitar Pulau Langkawi dan Pattaya sama Phuket. Jadi ternyata memang di dunia perdukunan ini tuh dia sukses banget ya. Banyak banget kayak klien-kliennya yang merasa puas dengan kayak hasil kerjanya si Mona Fendi ini. Apalagi Mona Fendi juga punya nama, sebelumnya dia pernah jadi penyanyi, bla bla bla. Sampai akhirnya berita ini tuh terdengar ke telinga salah seorang kayak semacam wakil rakyat gitu yang bernama Mazlan Idris. Oh ya, by the way, jadi periode si Mona Fendi ini jadi seorang dukun itu dari tahun 1990-an sampai tahun 1993. Jadi Mazlan Idris ini pengen karirnya dia di dunia politik itu lebih jaya, lebih sukses. Dia datanglah ke si Mona Fendi ini. Dan Mona Fendi ini bilang, oke, aku bisa bantu kamu untuk semakin sukses jadi seorang politikus. Tapi syaratnya adalah kamu harus punya jimat ini yang berupa tongkat dan peci yang pernah dimiliki sama presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Nah, karena untuk mendapatkan jimat ini tuh susah, aku harus ke Indonesia. Dan untuk punya jimat ini tuh juga nggak gampang gitu loh. Karena ini kan adalah salah satu benda bersejarah yang dimiliki Indonesia. Makanya aku minta kamu untuk bayar aku 2,5 juta ringgit. Akhirnya kayak Mazlan Idris, oke, no problemo, gampang. Tapi aku DP dulu ya 500.000 ringgit. Nanti sisanya akan aku cicil dan aku akan ngasih kamu 10 sertifikat rumah ini untuk dijadikan kayak jaminan gitu loh. Kalau aku bakal lunasin semua hutang-hutang aku ke kamu. Akhirnya Mona Fendi kayak menyanggupi. Dia terimalah 500.000 ringgit Malaysia itu. Oke, lanjut, aku akan pakai alis, tapi ini alisnya kayak dikit aja gitu, cuma kayak untuk accentuate kalau gue punya alis nih gitu. Jadi aku akan pakai di pinggir-pinggirnya gini, dan pakainya tuh dianggang aja ya, karena kita di sini mau terlihatnya kayak natural, kayak kita beneran punya alis, kita tidak botak seperti bisa lihat tuyul.
kayak terlihat, kita terlihat gitu kalau kita punya alis gitu. Tapi orang tuh nggak bakalan tahu kayak ini sebenarnya alisnya digambar atau alisnya tuh memang seperti itu karena berantakan gitu kan. Aku suka banget sama model-modelan alis yang berantakan gini, kayak kesannya beneran aku tuh punya alis dan aku bisa menipu orang-orang kalau hey, alis gue nih kayak gini. Anyway, jadi Mona ini kayak bertransaksi sama Mazlan Idris itu pas tahun 93, dan bulan Juli 1993 awal-awal gitu dia menghubungi Mazlan Idris. Dia bilang lah, jadi gini, kita akan ada kayak semacam ritual pembersihan dulu, ritual mandi kembang, ritual penggandaan uang gitu. Jadi kamu datang dulu, kamu bawa uang sebanyak 300.000 ringgit. Nanti dari situ kita bisa memulai lah ritual kita supaya kamu tuh semakin jaya jadi seorang politikus. Tanyalah sama Mazlan Idris, oh ini udah termasuk sama dapat jimatnya nggak, tongkat dan pecinya Soekarno itu? Katanya Mona Fandhi, belum dapat itu, ini cuma baru penggandaan uang dan pembersihan. Kira datanglah tuh Mazlan Idris ke rumahnya Mona Fandhi di Pahang. Di situ rumahnya kayak daerah perkampungan gitu. Mazlan Idrisnya masuk, terus habis itu disambut sama Mona, sama suaminya si Afandi tadi, sama pembantu mereka yang bernama Juraimi. Lalu beliau disuruh masuk ke kamar mandi. Jadi kamar mandi emang sering dipakai buat ritual mandi kembang ya, sama politikus-politikus, sama orang-orang kaya yang biasanya memakai jasanya Mona. Terus habis itu dia disuruh tidur ngadep ke atas, posisinya tegap. Beliau pun juga disuruh tutup mata, dan Mona bilang, rasakan uang-uang yang datang ke muka kamu, uang-uang yang jatuh ke badan kamu, uang-uang yang akan kamu dapatkan karena saya akan menggandakan uang-uang ini. Mona mau pakai tuh uang yang 300.000 ringgit tadi. Akhirnya Mazlan Idris tuh tutup mata, dia bayangin, dia rasa-rasain tuh gimana uang datang ke dia. Dan alih-alih dia dapat uang yang banyak, malah kepalanya ditebas sama Juraimi. Jadi kepalanya Mazlan Idris dipenggal sama Juraimi sebanyak 3 kali sampai akhirnya lepas dari badannya. Dan setelah itu badannya dipotong-potong menjadi 18 bagian dan dikubur di semacam garasi di belakang rumahnya Mona. Dan mereka akhirnya pergi. Juraimi, Afandi, dan Mona mereka berpisah. Jadi Mona kayaknya sama Afandi dan Juraimi pergi sendiri. Setelah pembunuhan tersebut, Mona itu malah shopping spree. Dia jalan-jalan, dia shopping pakai 300.000 ringgit yang dia dapatkan dari Afandi. Dia pergi beli Mercy dan dia operasi facelift. Lo bayangin. Sementara itu, di samping itu, keluarganya Mazlan Idris akhirnya gak panik dong, kayak kemana ini, kemana Datuk gitu kan. Dicarilah. Mereka lapor polisi investigasi. Mereka cuma menemukan satu clue di mana si Mazlan Idris ini tuh tarik duit sebanyak 300.000 ringgit, tapi mereka nggak tahu kemana Mazlan Idris. Sampai pada akhirnya, beberapa minggu kemudian, Juraimi, si pembantunya Mona Fandhi tadi, itu ditangkap sama polisi. Kenapa? Karena ternyata dia ketahuan nyetir sambil bawa barang haram. Terus habis itu sama polisi diinterogasi mengenai si barang haram ini. Cuma karena Juraimi ini agak tahu apakah dia emang agak-agak kurang pintar ataukah dia emang dibawa pengaruh barang haram, dia malah berpikir kalau, wah polisi nangkep gue gara-gara masalahnya Mazlan Idris. Langsung lah si Juraimi ngember dari A sampai Z semua yang terjadi dan semua dilakukan sama Mona Fandhi dan Afandi. Maka dari itu akhirnya Mona Fandhi dan Afandi ditangkap dan langsung ditahan atas tuduhan pembunuhan Mazlan Idris. Oke, next aku akan pakai eyeliner ini. Ini eyeliner yang akan jadi kunci aku make up tapi terlihat tidak seperti make up. Karena eyeliner ini tuh bagus untuk memperlihatkan kalau mata kita tuh terbuka, mata kita melek, kayak kita tuh bangun gitu loh, bukan kayak kita ngantuk, mukanya masih pelor gitu kan. Dan aku saranin ini pakai eyeliner yang pencil gini ya, kalau bisa agak-agak tumpul gini, jadi kelihatannya kayak natural gitu kan, kayak itu garis mata kita sendiri. Pakainya di pinggir-pinggir aja, nggak usah sampai yang gimana-gimana gitu, nggak usah rapi-rapi amat. Jadi akhirnya Mona, Fandhi, Afandi, dan Juraimi mereka disidang atas juga pembunuhan Mazlan Idris. Nah, Mona Fandhi itu kayak nggak ada rasa salah sama sekali gitu loh. Dia diadili karena pembunuhannya Mazlan Idris. Dia malah senyum-senyum, dia malah nyanyi. Dan dia kayak ketawa-tawa aja, dia kayak sans aja gitu. Kayak dia bukan baru aja melakukan sesuatu tindakan kriminal yang berat. Kasusnya Mona Fandhi itu emang terkenal banget ya waktu itu di Malaysia, heboh banget masalah ini. Apalagi ini adalah kasus terakhir Malaysia tuh menggunakan sistem juri untuk persidangannya gitu loh. Karena setelah kasus ini tuh mereka udah nggak pakai sistem juri lagi, dihapuskan gitu. Jadi setelah sidang yang cukup rumit berkali-kali, akhirnya mereka juri tuh memutuskan kalau Mona Fandhi, Afandi, sama Juraimi itu mereka bertiga salah dan akhirnya mereka bertiga dikenakan hukuman gantung. Di situ Mona juga kayak senyum-senyum aja, santai aja, dan dia bilang kayak I'm so happy. Dia bilang I'm so happy. Aku nggak tahu apakah dia so happy karena dia dikenakan hukuman gantung ataukah dia
senang karena masalah itu akhirnya udah selesai juga ya. Setelah itu dia digiring ke penjara Kajang. Di sini aku kurang tahu apakah suaminya dan si Juraimi juga ditahan di penjara Kajang, tapi yang aku tahu Mona tuh dia ditahan di penjara Kajang sampai akhirnya dia dieksekusi mati. Mona ini tuh kayak sebenarnya bingung ya. Aku agak bingungnya adalah kayak orang-orang tuh merasa kayak, ih Mona selama persidangan ini kok cantik banget gitu loh. Banyak banget orang yang nyorak-nyorakin Mona waktu dia diangkut di mobil tahanan ya, ke mobil tahanan. Banyak yang bilang kayak, Mona makin lawa, Mona makin cantik, Mona makin cantik. Karena TBH ya, TBH, untuk orang yang berumur 38 tahunan, hampir 40 tahunan, emang dia kelihatannya fit banget sih. Ya memang karena dia habis facelift. Tapi kalian lihat deh, kayak, dia fit banget gak sih? Komen deh di bawah menurut kalian gimana. Dan selama dia ditahan di penjara Kajang, Mona itu katanya memang rajin ibadah, ibadahnya kenceng kuat, terus dia juga baik sama orang-orang, sama tahanan-tahanan lainnya gitu loh. Makanya itu yang bikin orang itu tuh kayak pada bingung. Sebenarnya Mona itu mungkin pribadinya baik ya, cuma kebetulan dia ya melakukan sesuatu yang salah gitu loh. Dan yang agak ngeri-ngerinya ya, waktu dia mau dihukum mati ya, pada tanggal 2 November 2001, kan dia ditanya tuh sama sipir-sipirnya kan, kamu mau apa gitu kan, mungkin mau makanan terakhir atau mungkin mau pakai baju apa gitu, permintaan-permintaan terakhir gitu. Dia bilang sama sipirnya, aku mau kemenyan. Dan akhirnya pada tanggal 2 November 2001 Mona pun dihukum mati. Dan kalimat terakhirnya sebelum dia dihukum mati adalah, aku tidak akan pernah mati. Oke, Bestiani, aku agak sedikit ekstra ya. Aku tiba-tiba pasang kayak maskara gitu, tapi ini maskara kayak ya udah dikit aja gitu loh. Jadi nggak bener-bener yang kelihatan cetar kayak mau kondangan gitu. Nah, yang terakhir adalah kita mau kayak ngasih pemerah gitu di bibir, tapi kita nggak mau kelihatan kalau kita pakai lipstick. Jadi aku akan pakai kayak semacam lipstick tapi yang tidak terlalu menor ya, tidak terlalu terlihat, kayak cuma gini aja. Mungkin kalian bisa tambahin di pipi-pipi kalian gitu kan, biar kelihatannya sehat gitu ya. Dan nggak terlalu pucet gitu kan, dikira kayak sakit tipes gitu. Nah, kayak bersemu-semu gitu kan. Kayak, ih sehat ya kamu. Di antara orang-orang COVID, kamu kayaknya paling sehat gitu kan. Udah gitu aja. Mungkin kalau kurang kalian bisa pakai blusher yang tabur gini. Bukan tabur ya, yang compact gini. Mungkin kalian bisa kayak, gini. Jadi kelihatan keluar warna blushnya gitu kan. Aku tahu kayak emang akhir-akhir ini orang pada lebih suka warna blush yang mencolok gitu. Oke, kita barusan aja cerita tentang kisahnya Mona Fandey dari A sampai Z, dari dia lahir sampai dia akhirnya meninggal ya. Sekarang aku tuh mau cerita sesuatu yang horor tentang Mona Fandey ini. Jadi cerita ini aku dapat dari sebuah blog di mana ternyata penulis blog ini atau penulis cerita ini adalah anak dari seorang sipir yang ngurusin Mona Fandey waktu dia ada di penjara Kajang. Di sini dia nggak sebutin namanya siapa, tapi dia cerita. Jadi Mona Fandey itu setelah dia dihukum gantung, dia meninggal nih. Waktu dicek, nggak ada lebam-lebam di lehernya. Aneh nggak sih? Kayak dia habis dihukum gantung, tiba-tiba pas dicek nggak ada lebam-lebam. Nah, kebetulan jadi orang-orang yang dulu adalah sipir di penjara Kajang itu, mereka tuh dikasih tempat tinggal di daerah yang deket sama penjara tersebut kan. Nah, si penulis cerita ini tuh cerita waktu itu ayahnya dan dia dan sekeluarganya itu ditempatkan di satu tempat yang bernama Taman Wirajaya. Jadi emang banyak banget kayak staff-staff dari penjara tersebut yang ditempatkan tinggal di area perumahan tersebut ya. Nah, posisi perumahan mereka tuh kayak apartemen gitu loh, kayak flat-flat gitu. Jadi satu apartemen kedua, apartemen ketiga. Jadi beda apartemen tuh beda blok. Si penulisnya ini kita sebut aja namanya, katakanlah namanya Budi ya. Si Budi ini cerita, jadi waktu setelah si Mona Fandey ini dieksekusi mati, orang-orang sibuk nih, satu Malaysia tuh pada ngomongin semua karena emang beritanya heboh banget. Nah, malam itu tuh banyak banget kayak om-om terus yang ngumpul nongkrong bapak-bapak gitu kan, mereka ngomongin tentang Mona Fandey. Termasuk si Budi ini juga nongkrong ikutan ngomongin. Mereka tuh ngomongin di bawah flat, di bawah blok gitu. Nah, pas lagi nongkrong-nongkrong gitu, dia dengar ada salah satu rumah di flat di mana mereka nongkrong itu yang pemiliknya tuh menjerit kayak gitu kan. Panik dong. Cari tahu. Si Budi ini juga akhirnya pulang ke rumah, dia ngasih tahu ke ayahnya, ini ada yang panik nih, ada yang teriak, nggak tahu kenapa. Ayahnya langsung kayak, mungkin si ayahnya ini tahu nih kayaknya apa yang terjadi. Ayahnya si Budi ini bilang, oke, kamu jaga di rumah sama mama, kamu doa-doa lah, baca doa-doa, baca ruqyah segala macem, kamu tunggu di sini. Ayah
Santi sama tetangga yang lain mau pergi, mau ngecek rumah tersebut. Jadi, setelah ayahnya datang, ngecek-ngecek, tanya-tanya, yang terjadi adalah orang yang menjerit di rumah tersebut adalah istri dari si pemilik rumah. Si istri itu mau ke kamar mandi. Dia lihat Mona Fandi dong keluar dari kamar mandinya. Akhirnya si ayahnya Budi ini sama tetangga-tetangganya panggil ustadz, terus habis itu didoain segala macem. Dan gak sampai 10 menit kemudian, tiba-tiba rumah sebelahnya orang yang menjerit tadi, ada suara lagi menjerit gitu loh. Ada lagi orang yang melihat Mona Fandi di kamar mandinya. Dan kejadian ini terjadi berhari-hari, berminggu-minggu. Jadi kayak abis dari satu rumah ke rumah lain, Mona Fandi tuh lewat terus ke rumah-rumah itu. Dia muter ke seliling rumah tersebut. Sampailah suatu hari, Budi ini yang kena. Jadi Budi mau ke kamar mandi, terus dia ketok-ketok kamar mandinya, kok kayak ada orang yang nyanyi di kamar mandi ini kan ya. Ketok-ketok, cepetan gitu kan. Terus di dalam kedengeran suara. Iya, sebentar. Dia mikir ini suara siapa gitu kan. Dia teriak, aku masuk nih. Dia buka kamar mandinya, ternyata kosong. Budi ini panik dong, serem dong. Perasaan tadi ada yang di dalam kamar mandi, ada orang nyanyi, ada orang yang nanggepin aku. Tiba-tiba dia lihat ke arah adiknya. Jadi Budi ini punya adik. Adiknya ini tidur di ruang tengah di sofa. Tiba-tiba adiknya dari posisi tidur langsung bangun, ngadep ke tembok dan dia ngomong-ngomong sendiri ke temboknya. Akhirnya si Budi ini panik banget, terus dia bangunin ibunya, kebetulan ibunya juga lagi tiduran di sofa, terus ibunya kayak berusaha untuk nyadarin si adiknya nih, bangun. Kayak setelah beberapa lama akhirnya adiknya sadar, dan adiknya tuh malah ngomong kayak gini ke abangnya, Bang, perempuan itu bilang kalau jam rumah kita cepet banget. Mereka tahu lah itu bukan perempuan beneran, pasti Mona Fandi. Dan berminggu-minggu ya, perumahan ini, flat-flat ini tuh semua orang tuh digangguin sama Mona Fandi. Ada bapak-bapak yang baru parkir motor pun ditampakin Mona Fandi. Ada orang-orang yang lagi di kamar mandi ditampakin Mona Fandi. Aku nggak tahu deh kalau misalnya jadi mereka waktu itu gimana, bakalan setakut apa. Aku mungkin udah pingsan-pingsan. Tapi untungnya mereka panggil orang yang arif ya, orang yang memang dia ada talent di masalah ini ya, untuk ngusir hantu, ngusir roh-roh jahat. Orang tersebut melakukan pembersihan dan akhirnya perumahan tersebut aman dari gangguan. Dan selain cerita dari si Budi ini, aku juga mau bacain beberapa cerita horor tentang Mona Fandi. Cerita ini aku dapetin dari akun Instagram salah seorang semacam influencer gitu di Singapura. Jadi influencer ini tuh banyak cerita-cerita kayak horor gitu kan. Dan dia tuh memang spesialis di kayak cerita-cerita antara Singapura atau Malaysia gitu. Nama Instagramnya di @asonofapeach, jadi kalian bisa cari sendiri. Nah, salah satu cerita yang dikirim sama salah seorang pengirim yang dikirimin ke influencer ini adalah My girl best friend was sentenced to death at Malaysia. Jadi kayak sahabat perempuannya dia dihukum mati di Malaysia. Dia pergi ke penjara Selangor dan dia ditahan dalam sel yang sebelumnya itu ditempati sama Mona Fandi. Dia bilang kalau tiap malam dia selalu digangguin. Kayak ada orang yang meluk dia dari belakang. Terus ada yang gangguin dia waktu dia misalnya lagi sholat, mendorong dia waktu dia lagi sholat. Dan tengah-tengah malam tuh kayak serasa ada orang yang selepet dia pakai kain. Tapi dia nggak berani untuk nengok ke belakang untuk lihat siapa yang melakukan hal tersebut. Ketika salah seorang sipir nanya ke dia, kamu oke nggak? Perempuan itu selalu bilang, aku selalu diganggu. Dan akhirnya si sipir itu bilang ke si perempuan ini, ya wajar lah kamu kena ganggu. Ini kan dulu selnya Mona Fandi. Mona Fandi sering banget kayak amalkan ilmu-ilmu. Jadi kayak sering kayak mungkin baca-baca mantra di sel tersebut. Makanya kenapa dia sering banget diganggu. Oke, tolong dong HP gue langsung ngehang. Ini kenapa ya? Gue nggak bisa baca screenshotnya lagi nih. HP gue langsung ngehang. Padahal ceritanya masih ada beberapa lagi. Semoga Mona Fandi nggak ngapa-ngapain gue ya, tolong. Yaudah deh, kayaknya gitu aja ya untuk cerita hari ini.
Kalau misalnya kalian suka sama cerita hari ini, please like dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @monicarajalele. And I'll see you in my next video. Bye!